Wah, kita sudah di buku Samuel nih, brother. Nggak terasa ya. Sangat Nggak luar terasa. biasa kontinuitas Brother Pierre ini. Mantap. Nggak lah. Saya merasa bahwa brother Naik yang banyak memberikan kita, apa namanya, penerangan. Apa sih kalau saya? Iluminasi. Iluminasi. Amin, Jadi amin. kalau bicara tentang buku Samuel ini, bagaimana, brother, kita bisa merangkumkan ini secara keseluruhan, buku Samuel 1 maupun 2 atau mungkin Samuel 1 aja. Bagaimana, brother? Iya, jadi kalau dari 1 Samuel ini kita bisa melihat kepemimpinan daripada bangsa Israel yang tadinya dari Musa, seorang nabi, kemudian ke Yosua, setelah itu kepada hakim-hakim ataupun tua-tua daripada bangsa Israel. Kemudian sekarang ini beralih dari hakim-hakim sampailah kepada hakim yang terakhir, yaitu Hakim Samuel. Jadi Samuel ini sekaligus hakim, sekaligus juga nabi, Brother Pierre. Dan Ya. pada era Samuel ini juga terjadi sebuah transisi dari tadinya bangsa Israel tidak mempunyai raja dalam artian manusia begitu, karena selama ini mereka dipimpin oleh Tuhan dan nabi begitu ya. Jadi bisa dikatakan ini dari teokrasi ke monarki, karena nantinya yang menjadi raja adalah manusia. Walaupun tetap saja nantinya akan diperlukan raja yang benar-benar rohani begitu, yang dekat kepada Tuhan, yang juga mengikuti perintah-perintah Tuhan, yang mengingat perjanjian-perjanjian Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat nanti ada peralihan antara dari Imam Eli kepada Nabi Samuel. Itu bagian pertama, kita bisa melihat di sana nanti merupakan bagian yang pertama, yaitu pada pasal 1 sampai pasal 8. Kemudian nanti pada pasal yang ke-9 sampai 15 itu peralihan dari Samuel kepada Saul. Samuel kepada Saul begitu, karena yang lebih sering nanti tampil adalah Saul. Ya, walaupun sesekali nanti Samuel tampil juga atau muncul, khususnya nanti ketika Saul tidak patuh atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak ataupun instruksi yang diberikan oleh Tuhan melalui Samuel. Kemudian nanti bagian ketiga adalah peralihan dari dari Saul kepada Daud. Itu di pasal 16 sampai pasal 31. Jadi pasal 16 sampai pasal 1 itu lebih banyak berbicara tentang Daud nantinya. Dan lebih lagi nanti pada 2 Samuel begitu, brother. Nah, nanti yang banyak juga diceritakan adalah tentang keberatan daripada Saul ketika terjadi peralihan dari Saul kepada Daud sebagai raja ya, sebagai pemimpin bangsa Israel. Jadi Saul itu seperti tidak terima, dia seperti iri hati, dan juga terjadi semacam gangguan dalam emosi dia, begitu banyak timbul rasa kemarahan, kebencian, iri hati, karena pemimpinan itu sudah beralih dari Saul kepada Daud begitu. Iya. Betul. Benar, Mike. Iya, silakan. Begini, saya merasa kenapa sepertinya Samuel ini tidak terlalu dikenal ya, kalau menurut saya. Maksudnya yang tadi Brother Naik bilang, karena transisi ke Saul dan Daud juga ada semacam konflik di antara Saul dan Daud, akhirnya membuat Samuel itu sebenarnya nggak terlalu jadi banyak di dalam cerita-cerita, terutama mungkin cerita sekolah minggu ya, maksudnya nggak terlalu kita kenal ya, brother ya. Padahal dia punya buku khusus nih, Samuel 1, Samuel 2. Iya. Atau mungkin brother setuju dengan saya punya analisa ini? Ya, Samuel sebenarnya merupakan seorang nabi yang penting di dalam kepemimpinan Israel, karena setelah era Musa, kemudian Yosua dan hakim-hakim kan terjadi sebuah
sebuah penurunan, terjadi sebuah degradasi secara spiritual, secara sosial, dan juga secara moral. Tetapi dengan tampilnya Samuel, maka terjadi sebuah kebangkitan sebenarnya. Sebuah kebangkitan dalam kerohanian, dan bisa dikatakan cukup banyak perubahan yang terjadi begitu. Tetapi kemudian karena anak-anak dari Samuel tidak dapat menggantikan dia, dalam artian tidak bisa mengimbangi kualitas-kualitas kerohanian dan kepemimpinan dia, maka bangsa Israel itu meminta agar mereka diberikan seorang raja, begitu. Lalu Samuel berkomunikasi dengan Tuhan, dan kemudian Tuhan mengiyakan, dan akhirnya tampillah Saul, begitu. Dipilihlah Saul untuk menjadi raja bagi bangsa Israel, begitu, brother. Jadi sebenarnya posisinya penting, sangat penting. Ya, terlepas bahwa ada juga orang yang mungkin tidak terlalu familiar dan lain sebagainya, tetapi posisinya penting di dalam perjalanan sejarah daripada bangsa Israel, karena dia di era Samuel ini terjadi sebuah kebangkitan kembali setelah terjadi penurunan degradasi moral dan kerohanian di era hakim-hakim gitu. Dan juga terbukti dari Imam Eli dan juga anak-anaknya juga kan sangat-sangat tidak rohani, digambarkan pada awal dari kitab Samuel itu. Mereka ya berbuat seenaknya, bahkan dikatakan Hofni dan Pinehas itu juga membawa wanita-wanita untuk tidur di depan kemah suci gitu. Jadi itu sudah keterlaluan ya. Begitu juga dengan persembahan-persembahan yang mana seharusnya mereka memberikan instruksi kepada umat, mereka langsung mengambil saja untuk mereka makan begitu. Ya, begitu. Jadi sangat-sangat buruk sekali ya, tidak memberikan sebuah contoh yang baik ya. Iya. Ya, Brother Naik, ini menarik karena kenapa ya, maksudnya Samuel maupun Elia itu gagal mendidik anaknya atau bagaimana, saya nggak mengerti apa yang terjadi pada saat itu kan. Secara ini kan seharusnya Tuhan memberkati mereka sebagai imam maupun sebagai nabi dan hakim, tapi kenapa anak-anak ini tidak menjadi satu, mereka tidak bisa meneruskan lah kembali akan apa yang ayahnya ataupun orang tuanya itu memberikan, inilah satu kontribusi buat negara maupun juga buat Tuhan. Ya, ini sesuatu pertanyaan yang bagus, Brother Pierre. Jadi memang tidak semua anak-anak daripada pemimpin itu memang dapat menggantikan posisi ataupun bisa mengimbangi kualitas orang tuanya. Walaupun memang tidak semuanya begitu, karena kalau kita perhatikan ada juga memang yang bisa menggantikan dengan cukup baik, walaupun tidak bisa sama persis dengan orang tuanya. Contohnya Daud dengan Salomo. Walaupun memang Salomo tidak bisa mengimbangi Daud, tetapi setidaknya ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh Salomo gitu ya, walaupun memang tidak sempurna ya begitu. Nah, tetapi dalam kasus seperti Samuel dengan anak-anaknya, Musa dengan anak-anaknya, dan juga mungkin dengan ya ada Harun misalnya dengan anak-anaknya. Ya, jadi benar-benar tidak bisa mengimbangi. Jadi ada kemungkinan bahwa pemimpin ini di dalam proses transfer daripada kualitasnya ini yang kemungkinan tidak sampai gitu, Brother Pierre. Jadi bukan berarti bahwa mereka buruk, tapi kemungkinan bisa saja bahwa mereka ini sangat sibuk sekali. Ya, ini mungkin bisa jadi pelajaran juga buat kita yang melayani Tuhan. Jangan kita sibuk melayani, tetapi orang-orang di rumah kita tidak melayani dengan baik, tidak mengajar dengan baik. Ya, walaupun mungkin kita tidak secara intensional, dalam artian tidak secara intensional kita mengajarkan hal yang buruk, tetapi mungkin kekurangan waktu, ya kekurangan fokus, mungkin sudah lelah melayani di luar, sampai di rumah mungkin hanya istirahat saja dan lain sebagainya. Jadi tidak benar-benar membuat rumah itu sebagai suatu ladang untuk pelayanan. Jadi suatu ministry ya,
Jadi ministry itu, pelayanan itu sebaiknya dimulai dari rumah begitu, Brother Pierre. Nah, itu sesuatu hal yang Iya, betul. kita bisa pelajari gitu ya. Pelayanan itu harus dimulai dari rumah. Nah, bukan berarti bahwa nabi-nabi ini yang mempunyai anak yang tidak bisa menggantikan mereka, bukan berarti mereka ini buruk, tetapi kemungkinan mereka ini apa namanya? Mungkin saja kehabisan waktunya di luar. Karena mungkin kapasitas pelayanan mereka ini sangat besar, Brother Pierre, begitu. Sehingga waktunya, perhatiannya itu ke rumah itu kurang begitu, ya. Iya, Brother Naik. Ya. Jadi saya ada ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Pit mengenai bagaimana tentang John MacArthur ini kan, yang gerejanya itu seolah-olah melawan pemerintah setempat untuk beribadah di gereja. Artinya orang itu kemauan jemaatnya sendiri gitu. Terus saya tanya pendapatnya, jadi kesannya yang kembali kepada apa yang pernah Brother Naik bilang, bahwa sebenarnya ibadah itu seharusnya mulai dari rumah gitu. Jadi artinya kan memang betul kita ke gereja, kita berkumpul dengan jemaat, nggak seperti yang mungkin John MacArthur mau coba untuk tunjukkan sebagai satu gereja yang kuat gitu kan. Tetapi bagaimana dengan ibadah di rumahnya itu sendiri? Apakah kita benar-benar melakukannya nggak dengan benar gitu? Iya, jadi tampaknya kalau kita melihat data-data yang diberikan oleh MacArthur berkaitan dengan keputusan daripada jemaat untuk membuat kebaktian, itu sepertinya berkaitan juga dengan data-data yang dia berikan. Artinya bahwa pemerintah tampaknya mulai menganggap remeh perihal spiritualitas begitu ya. Ya mungkin bukan Donald Trump ya, karena Donald Trump kan memang juga cukup religius secara kepemimpinannya dan juga cukup sering, bahkan beberapa waktu terakhir ini benar-benar mendorong agar di sekolah-sekolah pemerintah, sekolah-sekolah umum juga diberikan semacam kebebasan untuk berdoa, membaca Alkitab, membaca kitab suci, berdiskusi perihal keimanan, perihal Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi kan selama 2 periode terakhir itu kan sepertinya kan sudah diabaikan dan bahkan dilarang begitu ya. Dan juga sudah menampilkan cukup banyak orang-orang yang mengalami persoalan. Jadi karena mereka berbicara tentang iman mereka di sekolah, mereka berdoa, lalu mereka mendapat semacam teguran gitu, mendapat semacam disiplin dalam tanda petik begitu. Ya sehingga ini secara keseluruhan MacArthur kemungkinannya melihat bahwa negara Amerika sepertinya sudah kehilangan spiritualitasnya. Jadi saya melihatnya sih lebih besar. Jadi kemungkinan ini bukan hanya berkaitan dengan pandemi saja, tetapi rendahnya kepedulian, rendahnya perhatian terhadap spiritualitas. Karena dia mengangkat juga data-data perihal bagaimana tentang mereka justru lebih peduli terhadap aborsi misalnya, dalam artian mereka lebih mengizinkan dilakukannya aborsi di mana setiap hari bisa mencapai sampai 300 lebih ya. 300 lebih kasus aborsi, dan itu sepertinya juga tidak ada semacam penanganan yang serius, sehingga dia mengatakan kalau memang benar-benar peduli terhadap angka kematian, ya tolong itu yang 300 per hari itu kan lebih banyak daripada jumlah orang yang terkena pandemi begitu. Jadi benar-benar ya itu kemungkinan yang saya melihat begitu berarti ya isunya kepada secara keseluruhan gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan apa namanya ibadah itu mulai dari rumah atau apa ini. Saya rasa juga beliau sudah mengerti bahwa ibadah di rumah juga perlu diadakan begitu. Tetapi ya betul berkaitan dengan menjaga
kerohanian atau spiritualitas bangsa, khususnya bangsa Amerika ya, atau di California Iya. di skop yang lebih kecil lagi ya. Begitu. Iya. Mungkin saya kembali ke pasal 1 dan pasal 2 nih, Brother Naik, mengenai Hana. Saya Ya. terus terang terinspirasi dengan doa Hana ini ya. Yang saya merasa bahwa memang ada semacam Hana meminta untuk diberkati ya, diberikan seorang anak. Tetapi satu yang saya lihat itu janjinya kepada Tuhan itu, bahwa anaknya itu akan dia berikan untuk melayani Tuhan. Ya. Ya, jadi Brother Pierre, ini sesuatu contoh yang bagus karena ketika kita berdoa sebenarnya yang paling penting adalah motivasi kita di dalam berdoa itu. Jadi apakah kita berdoa itu untuk menyenangkan hati kita, untuk kepentingan kita, untuk demi diri kita semata, atau benar-benar untuk memuliakan Tuhan, benar-benar untuk ya agar kita dipakai oleh Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Jadi sesuatu yang tidak egosentrik begitu, tidak egois ya, tapi justru benar-benar kita benar-benar memahami akan tujuan hidup kita begitu ya, sebagai umat Allah, dan kita ingin bisa mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti Yakobus, di dalam surat Yakobus kan mengatakan bahwa umat Kristen atau umat Tuhan itu bisa saja salah berdoa, karena doanya itu hanya untuk memuaskan keinginan hatinya saja. Jadi lebih kepada dia mungkin hanya meminta-minta untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi dia sendiri juga mungkin tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan Tuhan ya. Jadi itu adalah contoh doa yang buruk begitu. Kalau saya lihat Hana mungkin awalnya dia berdoa itu lebih kepada karena dia sakit hati. Sakit hati selalu diejek oleh istri yang kedua daripada Elkana, karena dia tidak punya anak, dia sakit hati, lalu dia berdoa. Tetapi kemudian semakin lama dia semakin beralih, berubah hatinya, berubah motivasinya bahwa seharusnya dia tidak berdoa hanya untuk itu. Bukan karena sakit hatinya, bukan karena hanya ingin membuktikan kepada Penina bahwa dia juga bisa punya anak dan lain sebagainya. Tetapi dia pada akhirnya membuat doa dia itu bertujuan. Gitu, doa dia benar-benar bertujuan, motivasi dia benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Nah, setelah sampai kepada motivasi itu lalu Tuhan mengiyakan begitu. Ya, jadi kadang-kadang proses atau waktu itu mungkin diperlukan juga di dalam doa kita sampai kita benar-benar sebagai orang yang berdoa kepada Tuhan ini bisa mempunyai hati yang akhirnya boleh menyadari akan motivasi-motivasi kita, tujuan-tujuan kita di dalam berdoa gitu berarti ya. Ya, jadi doa itu haruslah selaras dengan kehendak dan juga kebenaran Tuhan gitu. Ya, itu. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dalam doa kita ya, Brother Naik ya? Ya, jadi saya pikir Brother Pierre juga salah seorang pendoa yang baik, jadi pendoa yang luar biasa. Saya kira juga Brother Pierre bisa memberikan pandangan dalam hal ini ya. Jadi saya pikir berkenaan dengan doa itu yang paling penting adalah bagaimana agar kita selalu menyelaraskan keinginan-keinginan kita dengan keinginan Tuhan, kehendak-kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Makanya antara berdoa dengan mencari kehendak Tuhan, dengan mempelajari firman Tuhan itu sangat berkaitan. Agar kita jangan berdoa itu hanya untuk ya sekedar untuk memenuhi keinginan-keinginan dan kepentingan-kepentingan kita. Jangan sampai kita salah berdoa seperti yang dikatakan oleh Yakobus di dalam Yakobus pasal 4, kalau saya tidak salah itu ada dituliskan di sana. Jangan kita salah berdoa katanya. Jadi haruslah doa kita itu berkesesuaian, berkeselarasan dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Begitu. Jadi doa itu ya, silakan. Taruhlah ada satu kasus yang sensitif yang mungkin kita juga nggak mau menghakimi ya, tapi artinya kan dalam banyak juga orang-orang yang nggak mempunyai anak ya. Jadi pertanyaannya begini, apakah itu kehendak Tuhan?
Kemudian mereka berdoa, tapi juga tidak mendapatkan seorang anak. Kemudian akhirnya ya ada yang mengadopsi dan segala macam. Jadi bagaimana kita bisa betul-betul mengerti gitu. Maksudnya bagaimana yang harusnya kita lakukan dalam hal ini pada naik. Dalam doa kita ataupun dalam keseharian kita akan merasa nggak bahwa misalnya kalau kita nggak punya anak, kita nggak diberkati atau bagaimana. Ya. Jadi doa di dalam kitab Samuel ini sebenarnya boleh menjadi contoh bagi kita tentang bagaimana sikap kita di dalam berdoa. Jadi di dalam kitab Samuel ini tema besarnya salah satu adalah doa, Brother Pierre. Jadi mulai dari awal kita sudah bisa melihat bagaimana Hana berdoa, dan kemudian seterusnya nanti kita bisa melihat juga bagaimana Daud berdoa. Jadi Daud juga bergumul sebenarnya ketika dia itu dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Wow. Jadi dia berdoa kepada Tuhan, biar Tuhanlah yang akan memberikan atau melakukan pembalasan itu terhadap Saul, jangan dia, begitu. Jadi itu yang merupakan sebuah keyakinan daripada Daud. Karena dia tahu bahwa Saul ini kan sudah diurapi oleh Tuhan. Jadi dia tidak ingin membunuh Saul begitu saja. Begitu, walaupun dia mempunyai kesempatan gitu kan. Dan di dalam setiap pilihan-pilihan dalam hidupnya, dia juga selalu berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, apakah kami harus maju berperang? Apakah kami harus melawan bangsa itu? Dia selalu begitu di dalam kebiasaannya. Makanya saya katakan bahwa bangsa Israel itu tidak sembarangan juga di dalam melakukan peperangan. Jadi seringkali di dalam tulisan-tulisan dalam kitab Samuel itu, Daud itu bertanya kepada Imam Abiatar. Dia bertanya apa yang harus dilakukan, apakah mereka harus maju. Dia juga berdoa kepada Tuhan, apakah dia harus maju untuk berperang. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu tampaknya sudah dimiliki oleh bangsa Israel, bahwa ketika mereka bertindak, ketika mereka berdoa, mereka mencari kehendak Tuhan. Saul juga sebenarnya memahami hal itu, tetapi karena ketidakpatuhannya dan bahkan dia sudah membunuh imam-imam ya dan keluarga-keluarga Imam Ahimelek, sampai akhirnya Tuhan tidak mau memberikan jawaban kepada dia, tidak mendengarkan dia lagi. Begitu, Brother. Bahkan dia sudah mencek Urim Tumim itu pun tidak memberikan jawaban apa-apa lagi kepada dia. Sampai akhirnya dia datang kepada petenung untuk bertemu dengan Samuel, begitu ya. Karena Tuhan sudah tidak mau lagi memberitahukan kepada Saul apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, jadi antara doa dengan kehendak Tuhan itu, dengan kebenaran Tuhan itu harus berkaitan, begitu, Brother Pierre. Jadi di dalam doa kita selalu kehendak Tuhanlah yang kita cari, kehendak Tuhanlah yang kita rindukan untuk terrealisasi. Sebagaimana doa Yesus di Taman Getsemani. Jadi Yesus berkata, jadilah kehendakmu, begitu kan? Begitu juga di dalam doa Bapa kami dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi itu salah satu prinsip yang penting di dalam doa kita. Kita percaya selalu realisasi Tuhan yang terbaik, begitu. Ya. Ya. Jadi yang dihubungkan tadi dengan pertanyaan saya, Brunei, kalau yang tadi saya bilang seperti seseorang yang ataupun pasangan yang tidak mempunyai anak, bagaimana kita bisa mengkaji ini gitu? Apakah betul-betul itu rencana Tuhan dan kita ikutin saja atau bagaimana? Atau ya, ini kan kasus ya, perkasus. Kita berserah kepada Tuhan, ada waktunya Tuhan, jadi Tuhan bisa saja mengatakan iya, Tuhan bisa saja mengatakan tunggu dulu, atau Tuhan bisa saja mengatakan tidak. Jadi kita tetap berserah kepada Tuhan. Ya, mungkin saja tunggu dulu, karena ada juga saudara atau keluarga atau sahabat yang belum mendapatkan anak setelah 7 tahun, setelah 10 tahun, mereka mendapatkan, Brother Pierre. Sama seperti saudara saya, ya mungkin sekitar 10 tahun lebih menunggu, baru mendapatkan, Brother Pierre. Iya, begitu. Bahkan setelah mengadopsi anak, begitu ya, dari panti asuhan, ya teman-teman saya melakukan hal itu, saudara-saudara saya melakukan hal itu. Jadi
tetap kita berserah kepada Tuhan, biar kehendaknya yang terjadi dan kita percaya itulah yang terbaik. Gitu. Jadi ada Iya. sikap berserah kepada Tuhan akan apa yang terjadi dalam hidup kita, begitu. Dan Iya. kita percaya Oke. itu yang terbaik, begitu. Ya. Iya, saya ingat ada teman saya juga, satu orang. Saya sudah lama nggak ketemu dia sudah menikah kalau nggak salah 7 tahun. Setelah itu tahun ke-8-nya kalau nggak salah dia punya anak. Tapi yang saya merasa sedihnya, kalau nggak salah baru berapa bulan, nggak tahu hampir setahun atau berapa 6 bulan saya call-callan sama dia. Enggak, dia meninggal, brother. Jadi tinggal anak dan istrinya aja. Jadi Oh, baik. ya memang Jadi kita nggak temannya tahu juga ya rencana Pierre itu yang Tuhan. meninggal ya. Iya, Jadi teman saya meninggal ayahnya yang meninggal ya, setelah bayinya itu lahir gitu ya. Oke, oke. lahir ya. Baik. Setelah beberapa bulan, mungkin 6 bulan atau gimana nggak salah. Tapi anyway, kita kembali kepada kita punya Iya, betul. fokus. Jadi mengenai Saul nih, brother. Kan tadi kita bicara tentang Saul. Tuhan memilih dia. Tetapi artinya Tuhan tahu juga kelemahan dia dan akhirnya malah Tuhan tuh tidak bersama dengan dia. Saya merasa nggak fair, brother. Maksudnya Tuhan memilih dia, tapi setelah itu ya gimana ya, Tuhan melihat dia nggak obey dan segala macam, akhirnya memberikan tahta itu kepada Daud. Bagaimana menurut brother kita Baik, bisa menyingkapi ini? baik. Tidak fairnya di mana, Brother Pierre? Apakah karena tidak berkelanjutan, maksudnya kepemimpinan tidak berlanjut atau bagaimana? Ya, maksudnya kan dia tadinya kan dipilih, Saul ini kan. Iya, Tapi setelah itu Tuhan melihat dia tidak melakukan apa yang diperintahkan, kemudian Tuhan menggantikan dia. iya. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa Tuhan sebenarnya mempunyai kemampuan di dalam melihat masa depan, itu juga tercatat di dalam kitab Samuel, bahwa Samuel pun bisa melihat masa depan gitu. Dia mendapatkan penglihatan itu dari Tuhan. Jadi sangat konsisten di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan itu memang bisa melihat masa depan. Jadi kalau kita lihat, tahu nggak Tuhan bahwa Saul nanti akan seperti itu? Tahu, gitu. Tuhan tahu kualitas, kapasitas daripada Saul ini seperti apa yang akan dia lakukan dan lain sebagainya, bagaimana dia akan menanggapi setiap perintah-perintah dan juga instruksi-instruksi yang diberikan oleh Tuhan melalui Samuel. Dia tahu, gitu. Tahu nggak Tuhan bahwa Saul nantinya akan tidak patuh, akan gagal dan lain sebagainya? Dia tahu, Brother Pierre. Jadi kalau kita perhatikan di sana bahwa Tuhan juga sedih terhadap apa yang terjadi begitu. Jadi ya itu adalah merupakan suatu kebijaksanaan Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan di dalam semua proses itu, di dalam semua kisah itu pada akhirnya nanti merupakan sebuah cerita atau kisah yang memang diizinkan Tuhan sehingga menjadi sebuah kisah atau sejarah yang memang diizinkan Tuhan terjadi. Sampai pada akhirnya nanti Kristus lahir dan lain sebagainya, ya itu memang sesuatu yang memang sudah diizinkan Tuhan untuk terjadi seperti itu. Ya, jadi kalau kita membandingkan antara Saul dan Musa, sebenarnya itu bergantung kepada mereka bagaimana menangani peralihan itu, brother. Jadi kalau kita bandingkan Musa ketika dia Tuhan katakan tidak akan sampai ke Moab, tidak akan sampai ke tanah perjanjian karena dia melakukan sesuatu hal yang tidak memuliakan Tuhan, dia menanggapi itu dengan baik, brother, dan malah mempersiapkan melakukan suksesi dengan baik sehingga digantikan oleh Yosua. Nah, ini kan sangat berbeda dengan Saul dan Daud ya. Jadi Saul ketika akan digantikan Daud itu sangat-sangat keberatan sekali begitu.
Ya, jadi di situ yang ceritanya jadi agak panjang karena begitu kesal hati, begitu marah, begitu iri hati dan lain sebagainya. Apalagi ada lagu yang dikatakan ya Saul bisa mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud bisa berlaksa-laksa katanya gitu. Wah, itu semakin Wow. hati dia Ya. begitu, hati dia begitu keberatan gitu. Padahal memang kenyataannya Daud memang melakukan hal yang luar biasa. Ya, mungkin Hmm. kalau Musa menghadapi hal itu, mungkin dia akan katakan, ya memang benar. Begitu kalau mungkin ya, kalau mungkin Musa yang dalam posisi Saul, mungkin dia akan mengatakan, iya memang benar. Bagus, good job. Hmm. Katanya. Mungkin dia begitu ya. Nah, tetapi tidak dengan Saul. Saul merasa disaingi dan lain sebagainya. Begitu. Dan Ya. tidak mau posisi itu diganti. Begitu, brother. Hmm. Kenapa Daud ya, brother? Kita kemarin bicara tentang bagaimana waktu Ruth itu ya, Mas Arud, yang Ya, akhirnya sampai ke Daud. Kita mungkin bisa mengulangi sedikit sekaligus menambahkan mengenai kenapa ini Daud yang akhirnya dipilih ya. ya, kalau saya melihat itu tentunya hak prerogatif daripada Tuhan. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi pemilihan Daud juga bisa kita lihat bahwa Daud itu mempunyai kualitas-kualitas yang luar biasa, kualitas iman yang luar biasa. Bagaimana dia bisa mengalahkan beruang, sebagaimana dia ceritakan kepada Saul. Jadi dia mempunyai kualitas iman yang luar biasa yang tampaknya dia dapatkan juga dari nenek moyangnya, Brother Pierre, dapat dari orang tuanya. Dia kan merupakan keturunan dari Ruth ya. Kita tahu Ruth juga mempunyai keimanan yang baik, ya kemungkinan itu turun begitu. Jadi Ya, sehingga waktu ya. dia menggembalakan domba, ketika dia menghadapi tantangan, dia pun mempunyai iman dan bergantung kepada Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan membela dia, Tuhan menolong dia. Sehingga ketika dia mendengar bahwa Goliat mengolok-olok Tuhan bangsa Israel, dia begitu marah. Dia tidak peduli dengan Hmm. hadiah yang akan diberikan Saul. Memang dia bertanya, emang akan dapat apa sih kalau kita bisa mengalahkan Goliat ini? Dia ada bertanya juga begitu. Lalu mereka bilang, oh nanti akan bisa menikah dengan anaknya Saul, kemudian nanti akan mendapatkan, ya dibebaskan dari pajak dan lain sebagainya. Jadi ada banyak ya, rewards yang akan diberikan. Hmm. Tetapi yang menjadi perhatian Daud di situ adalah perkataan Goliat itu. Jadi yang membuat dia marah, marah dalam arti yang positif ya, yang membuat dia semakin terdorong dan tergerak adalah karena kata-kata Goliat itu mengejek Allah bangsa Israel, dan dia tahu bahwa dalam sejarah bangsa Israel semua bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka itu diberikan oleh Tuhan kepada mereka dan mereka pasti akan menang jikalau mereka percaya dan bergantung Hmm. kepada Tuhan. Makanya dia sangat yakin. Dia bilang, saya maju, saya akan lawan ini orang yang kurang ajar ini gitu kira-kira. Ini orang yang Hmm. ngomong sembarangan ini, saya akan lawan. Nah, padahal dia masih sangat muda, tidak terlatih secara perang, tetapi dia telah dilatih oleh Tuhan mengalahkan beruang, hewan buas yang akan menerkam yang mau menerkam domba-dombanya. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat keimanan daripada Daud itu, Brother Pierre. Tampaknya Daud ini Ya. mengingat sejarah bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel dengan luar biasa, sehingga bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang besar sekalipun. Dia mungkin mendengar juga cerita tentang bangsa Israel yang mengalahkan Jericho, bangsa Israel yang mengalahkan Hmm. aliansi daripada raja-raja di utara. Dia juga mungkin mengingat kemenangan-kemenangan ketika Yosua memimpin peperangan di tanah perjanjian. Sehingga dia mengingat kerja kuasa Tuhan itu dan dia mengalami ketika dia menggembalakan domba begitu, Brother Pierre. Iya, benar naik Ya, luar biasa. Kalau dari segi kepemimpinan sendiri, Brother Naik melihat Raja Daud ini bagaimana? Kepemimpinannya sebagai seorang raja.
selain daripada iman dan cintaan dia kepada Tuhan. Ya, kepemimpinan Daud kalau kita melihat dari 1 Samuel dan 2 Samuel memang ada kekurangan ya, Brother Pierre ya. Khususnya dalam kaitan wanita ya. Jadi kalau kita lihat di 1 Samuel saja dia itu sudah punya 3 wanita itu. Jadi istri daripada putri daripada Saul itu sebagai hadiah yang karena mengalahkan Goliat itu. Kemudian juga ada dari Israel itu, ya ada 2. Kemudian satu lagi Abigail. Jadi itu saja sudah 3 kan. Nanti di 2 Samuel ada lagi Bathsheba, yaitu itu kekurangan daripada Daud lah. Tapi kelebihan daripada Daud adalah bahwa dia selalu fokus kepada Tuhan. Dia tidak mau menduakan Tuhan. Tidak ada cerita di mana dia menduakan Tuhan. Begitu. Tidak ada cerita di mana dia menyembah ala-ala lain. Begitu. Walaupun mungkin ada semacam kata-kata, tetapi kata-kata itu tidak membuktikan bahwa dia melakukan itu. Begitu. Bahwa dia menyembah ala lain. Jadi benar-benar hatinya itu benar-benar berpaut kepada Tuhan. Terpaut kepada Tuhan. Tidak mendua. Karena yang dibutuhkan sebenarnya adalah itu. Brother Pierre. Itu kan di dalam memimpin bangsa Israel itu adalah hati mereka terpaut kepada Tuhan. Karena nanti masalah instruksi-instruksi kan nanti kan akan diberikan oleh Tuhan, oleh imam ya, oleh para nabi dan sebagainya. Nanti itu kan akan membantu. Tetapi hati mereka kepada Tuhan itu yang paling penting di dalam konsep negara yang teokrasi, kerajaan yang teokrasi gitu. Di dalam sistem teokrasi itu yang dibutuhkan. Memang monarki tetap tetap teokrasi karena dari awalnya adalah teokrasi begitu. Adonai, bagaimana kita melihat persahabatan di antara Daud dan Jonathan ini? Ya, memang ya ini juga ayat-ayat yang ada di dalam kitab 1 Samuel ini memang seringkali dirujuk oleh ya teman-teman kita yang LGBT ya. Ya, LGBT. Ya, karena memang ada di situ dikatakan bahwa Daud dan Yonatan itu mencium begitu ya. Tetapi mengenai mencium itu sebenarnya itu lebih kepada budaya, Brother Pierre. Betul. Jadi kalau Brother Pierre melihat, saya pernah melihat konsernya Kenny Rogers dan ada satu penyanyi lagi, penyanyi yang terkenal itu, yang menyanyi lagu Hello itu siapa, Brother Pierre? Oh ya, Lionel Richie. Jadi ketika di panggung, Lionel Richie itu mencium Kenny Rogers. Tapi kita bisa melihat bahwa Lionel Richie ketika mencium Kenny Rogers itu bukan mencium dalam arti bahwa dia suka pria, tetapi kita tahu bahwa dia sangat kagum. Ya, dia sangat kagum dengan Kenny Rogers itu. Ya. Betul. Karena Kenny Rogers sudah memberi kontribusi kepada dunia permusikan dengan luar biasa. Ya, jadi ya kita tidak bisa melihat bahwa ini adalah sebuah hubungan yang penuh dengan nafsu-nafsu seksual. Tetapi ini adalah karena mereka sangat kagum satu sama lain. Kalau kita baca cerita di awalnya bahwa Yonatan itu adalah seorang pahlawan yang luar biasa. Ketika bangsa Israel begitu takut terhadap Filistin, diceritakan di dalam 1 Samuel ini bahwa Yonatan bahkan maju bersama dengan seorang asistennya, hanya berdua saja, Brother Pierre. Berperang melawan orang Filistin. Dan dia berperang itu hanya karena mengingat bahwa Tuhan pasti akan menyertai mereka. Nah, jadi kita harus melihat di sini kaitannya dengan spiritualitas, bukan seksualitas.
tas gitu. Jadi yang mendekatkan mereka antara Yonatan dan Daud ini adalah spiritualitas, bukan seksualitas. Bukan isu seksualitas, tetapi hal spiritualitas. Jadi antara Yonatan dan Daud mempunyai kesamaan di dalam keimanan mereka. Jadi Daud kagum dengan Yonatan karena Yonatan mempunyai keberanian melawan bangsa Filistin walaupun hanya berdua. Hanya dia dan budak atau asisten atau bujangnya istilahnya begitu kalau di dalam tulisan-tulisan di Alkitab dikatakan dia dengan asistennya ya kira-kira seperti itu ya. Walaupun dia hanya berdua dia berani. Nah ini kan sama dengan kualitas Daud yang berani melawan Goliat. Dan keberaniannya pun bukan hanya semata-mata karena arogan, karena merasa diri sendiri hebat, tetapi ini kan lebih kepada karena Tuhan. Jadi mereka ini dekat karena relasi mereka dengan Tuhan, karena keimanan mereka dengan Tuhan. Nah, jadi kita harus melihat bahwa kedekatan mereka ini adalah kedekatan yang dilatar belakangi atas keimanan dan spiritualitas, bukan atas seksualitas, bukan atas nafsu-nafsu sebagaimana ya yang dirujuk oleh. Dan juga memang ya Timur Tengah itu ada kebiasaan mencium pipi itu ada. Dan juga ada juga misalnya saya seringkali kalau di Amerika juga kadang-kadang brother-brother yang dekat itu ya sampai benar-benar berpelukan dan cium juga saya punya pipi kan. Iya. Pertama saya rasa kagum. Saya bisa merasakan bahwa mereka ingin mengungkapkan rasa kasih mereka kepada saya. Betul. Jadi itu apalagi juga sama juga di Kenya juga sama. Jadi kalau sudah memang benar-benar dekat kita sudah nggak terlalu ini lagi kan. Nggak ada pikiran apa gimana. Benar. Just brotherhood, friendship. Kita seperti yang tadi brother bilang mereka saling terinspirasi terhadap satu sama lain. Betul. Akan keberanian mereka dan itu membuat mereka merasa dekat. Saya setuju dengan itu. Betul. Dan juga di dalam surat-surat perjanjian baru juga ada istilah cium kudus ya. Jadi tampaknya ini merupakan sebuah budaya. Jadi bukan sebuah instruksi, sebuah perintah yang harus kita lakukan. Sebuah contoh yang diharuskan untuk kita terapkan tidak, tapi ya tergantung kepada budaya setempat lah, begitu Brother Pierre. Dan terkadang memang sudah sangat dekat hubungannya, relasinya, ya memang hal-hal seperti ini memang dipandang sebagai sesuatu yang biasa. Contohnya di dalam kehidupan keluarga besar orang Batak juga begitu, Brother. Jadi kalau kami sudah dekat itu ya kita bisa berpelukan gitu ya, dan juga ya terharu, menangis, mungkin sudah lama tidak ketemu dan lain sebagainya. Ya itu bisa terjadi, Brother Pierre. Orang Batak bilang itu holong, rindu gitu ya. Nah, jadi itu saya kira tidak boleh diinterpretasikan terlalu jauh karena Alkitab sendiri tidak mengatakan bahwa mereka melakukan hubungan seksual dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh menginterpretasi terlalu jauh yang memang tidak dikatakan di dalam kitab suci begitu, Brother. Iya. Mungkin ini kalau dibaca oleh orang-orang dari Timur Tengah mereka udah akan langsung mengerti ini apa artinya. Dari Western mungkin kurang mengerti mengenai ini kan. Benar. Jadi memang ada budaya-budaya yang ya memang seperti ini sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang luar biasa, bukan ekstrim. Ya, Brother Knight. Ya. Mengenai Saul nih mati ya dengan saya rasa dengan cara yang mengerikan ya. Bagaimana kira-kira ini satu hal yang karena memang dia melawan Tuhan ataukah memang dia harus mati dengan cara demikian? Ini adalah bagian daripada hukuman atau bagaimana ya Brother Knight? Ya, memang kematian-kematian di dalam peperangan itu memang sesuatu yang mungkin terjadi, Brother Pierre, bahwa seseorang akan kena panah, seorang akan kena pedang dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang pasti terjadi di dalam medan pertempuran, yang mungkin sekali terjadi di dalam medan pertempuran.
Tapi dalam konteks daripada kisah Raja Saul, memang Saul telah terlalu banyak melakukan kesalahan. Dia menemui petenung, kemudian dia membunuh imam-imam dan juga keluarga-keluarga besar imam, Ahimelek. Dia juga bahkan pernah mencoba untuk membunuh Daud sebanyak 2 kali dengan tombak, ya. Kemudian dia juga bahkan pernah akan membunuh Yonatan juga, bahkan karena dia melihat bahwa Yonatan ini membela Daud gitu. Oh. Jadi ini sudah terlalu luar biasa banyak kesalahannya, di samping dia juga sudah melakukan banyak sekali ketidakpatuhan di dalam mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan Samuel, ya. Instruksi dari Tuhan melalui Samuel juga sudah banyak yang sudah dia tidak lakukan. Jadi ya, kematian dia bisa juga dipandang sebagai sesuatu disiplin, hukuman. Bisa juga dipandang sebagai sesuatu yang mungkin saja terjadi karena dia hidup di dalam peperangan, begitu. Betul. Gitu. Ya. Karena Jonathan mati juga di perang juga kan? Jonathan mati juga. Untuk Saul sendiri dia bunuh diri pada akhirnya karena dia pikir daripada dia malu kan, takut nanti diperlakukan dengan tidak baik, tidak hormat, takut dia dipermalukan, dia menyuruh prajuritnya untuk membunuh dia. Tetapi karena tidak mau, dia akhirnya bunuh diri kan. Begitu kira-kira. Ya. Wow, ini suatu hal yang kita banyak juga nggak mengerti ya. Ceritanya ada, tapi kita juga perlu memahami Tuhan lebih lagi nih, bagaimana kita bisa menjalankan yang benar. Benar, Brother Pierre. Yang terakhir nih, Brother Naik, kita kembali ke pertengahan ini, tabut Allah. Ya. Jadi yang saya mau tanya, artinya tabut Allah ini bukan bisa diartikan sebagai Allah itu sendiri kan, tapi artinya semacam lambang atau tanda bahwa Tuhan bersama dengan bangsa Israel, begitu atau bagaimana, Bernay? Bisa diterangkan sedikit? Benar, jadi kehadiran tabut Allah itu ya haruslah dilihat sebagai kehadiran daripada Allah di tengah bangsa Israel. Tetapi ketika bangsa itu tidak kudus, ketika bangsa itu sudah tidak menghormati Tuhan, ketika bangsa itu tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan, maka apapun yang mereka lakukan, seperti membawa tabut itu untuk menyerang ataupun berperang terhadap bangsa lain, bangsa Filistin seperti itu, tidak akan berhasil. Karena Tuhan tidak ingin mereka itu membuat tabut itu menjadi semacam benda yang mistis, tetapi mereka sendiri tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Imam-imamnya juga kurang ajar gitu kan, imam-imamnya juga berbuat yang tidak senonoh di kemah suci, di depan kemah suci, tidak menghormati Tuhan. Jadi sekalipun mereka membawa tabut itu, Tuhan tidak berkenan. Tetapi Tuhan tetap menunjukkan kepada bangsa Filistin bahwa mereka harus menghormati Tuhan karena patung Dagonnya pun jatuh ketika mereka menyimpan tabut itu di depan patung Dagon. Dan akhirnya patungnya itu kan jatuh. Jadi bisa dibilang di sini Tuhan tidak membela keduanya. Tuhan tidak mau juga bangsa Filistin menganggap remeh terhadap dia. Tapi dia juga tidak mau bahwa si bangsa Israel ketika itu juga menggunakan dia. Begitu, Brother Pierre. Menggunakan tabutnya seperti barang mistis dan bisa digunakan untuk mengiyakan keinginan-keinginan mereka, sementara mereka tidak mematuhi Tuhan. Gitu. Tapi bangsa Filistin takut juga nih sama tabut itu ya? Takut, karena mereka bahkan kena sakit penyakit.
Nah, jadi Tuhan tidak sedang membela keduanya ini. Tuhan tidak sedang membela keduanya. Tidak sedang membela Filistin, tidak juga sedang membela bangsa Israel gitu. Ya, karena luar Ya, biasanya adalah bangsa Filistin ya, mendengar nama itu sendiri begitu besarnya gitu ya. ya, Jadi sebenarnya nama Tuhan bangsa Israel ini benar-benar sebenarnya dikenal banyak oleh bangsa-bangsa lain. ya, Walaupun mereka secara iman itu tidak gimana gitu ya. Mereka tahu. Saya ingat kemarin Christian Prince pernah bilang bahwa bahkan waktu awal-awal itu banyak orang-orang Arab yang pergi ke gereja untuk agar bisa diberkati. Artinya saya nggak tahu itu bagaimana secara detailnya dia cerita itu, tapi artinya mereka percaya bahwa Tuhan bangsa Israel ini bisa menjawab gitu doa-doa mereka. Ini luar biasa ini. ya. Jadi memang ketika berhadapan dengan keinginan-keinginan, berkat, pengabulan-pengabulan doa, ya rasa-rasanya semua orang bisa atau mau lakukan apa saja begitu, brother. Jadi zaman dahulu orang berpikir bahwa setiap bangsa itu atau setiap teritori itu mempunyai Tuhannya sendiri. Oh, oke, oke, oke. Jadi contohnya orang Filistin akan berpikir bahwa ya kami punya Tuhan kami sendiri, kalian punya Tuhan kalian sendiri. Teritori kalian ada Oh, Tuhannya sendiri, teritori kami ada Tuhannya sendiri. Tanah kami punya Tuhannya sendiri, sungai kami punya Tuhannya sendiri. Dan bukti kehebatan Tuhan kami adalah kami menang perang dan kami mendapat kesuburan. Maka zaman dulu seringkali kesuburan tanah, kesuburan anak, ya, kesuburan dalam keluarga, menghasilkan banyak anak dan lain sebagainya itu berkaitan dengan Tuhan. oh, oke. Nah, jadi zaman dulu pun mereka sudah mengenal apa itu istilah dewa kesuburan dan lain sebagainya gitu. Hmm. Jadi kehebatan Tuhan itu mereka ukur berdasarkan itu. Jadi pada dasarnya mereka ini cenderung memang lebih kepada pemahamannya itu memang lebih mendekati seperti teologi kemakmuran ya, Brother Pierre ya. Oh, Begitu. Ya, jadi mereka akan hmm. lakukan apa saja untuk itu. Dan tidak Hmm. sedikit juga mereka yang mempunyai lebih dari satu Tuhan. Lebih Iya, pada betul. satu dewa. Boleh kita punya, jadi pemikiran mereka begini, boleh saya punya dewa atau Tuhan Yahweh, tapi saya juga pengen punya dewa-dewa yang lain supaya istilahnya saya punya spare, saya punya cadangan. Kalau nanti misalnya untuk Yahweh saya minta ini nggak dapat, saya bisa minta dari dewa yang ini juga gitu. Hmm. Makanya nanti di dalam cerita, dalam kisah, tulisan-tulisan di dalam Alkitab, dalam kitab Samuel, kita akan menemukan itu, Brother Pierre. Akan menemukan Hmm. bahwa ada orang-orang yang mempunyai lebih daripada satu Tuhan. Jadi kalau dia tidak dapat dari Tuhan yang satu, dia minta dari Tuhan yang lain gitu kan. Ya sama Hmm. seperti kisah di dalam kisah para Rasul 17 tentang bangsa Yunani yang mempunyai banyak dewa. Terus ada satu mesbah kepada dewa yang tidak dikenal. Ini semuanya berkaitan dengan keinginan mereka. Jangan sampai nanti keinginan kita ada yang tidak terluluskan. Jadi kalau misalnya tidak dapat dari dewa ini, mungkin bisa minta dari dewa ini, dan lain sebagainya. Jadi politeistik gitu pemikirannya. Nah, tetapi kalau Tuhan daripada bangsa Israel kan sudah katakan dari awal, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jadi Tuhan tidak mengendaki adanya berhala-berhala itu, adanya dewa-dewa itu, adanya Tuhan-Tuhan yang lain begitu. Oh. Ya, Ya, banyak sih memang mungkin artinya bahkan kita sendiri, saya merasa waktu waktu masih muda ya, maksudnya kadang bisa percaya pada hal-hal yang mistis gitu ya, maksudnya karena kita sendiri nggak punya dasar Tuhan yang benar, akhirnya kita bisa percaya pada hal-hal yang seperti itu yang merusak kita punya iman. Dan bahkan juga saya rasa kekristenan juga masuk ke Indonesia banyak tercampur dengan budaya dan juga bahkan agama-agama setempat ya, maksudnya bukan agama tapi keyakinan-keyakinan setempat.
Betul, yang akhirnya menjadi campur. betul. Dan kalau kita bandingkan juga dalam kitab Samuel itu, kita dengar cerita bahwa kita bisa baca cerita bagaimana Saul datang kepada petenung. Selalu ada spare, selalu ada cadangan, selalu ada pemikiran, kalau nggak bisa ini saya coba yang ini gitu kan. Kemudian kita juga membaca anak daripada Saul juga menyimpan patung dewa juga. Jadi waktu Daud pergi karena dia akan dibunuh, dia kan membuat semacam ya semacam apa istilahnya bantal gitu ya. Kemudian ada di dalam selimut. Jadi seolah-olah itu adalah Daud lagi tidur gitu kan. Juga termasuk patung dewanya juga ditaruh di dalam selimut itu kan. Ya di dalam spraynya gitu seolah-olah Daud ada di dalam situ lagi tidur kan. Tapi setelah dibongkar kan itu ya ada bulu kambing, ada apa di situ disebutkan. Oh. Iya. Jadi pemikiran politeistik ini sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama dan Tuhan itu sepertinya ya perlu perjuangan, perlu waktu, perlu ya terus-menerus agar manusia boleh mengerti bahwa Tuhan itu hanya satu, Esa gitu sebagaimana disebutkan dalam Ulangan pasal 6. Shema Israel, gitu kan? Dengarlah Israel. Tuhan itu Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa dikatakan. Kasihlah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Kan gitu. Iya, betul. Begitu berarti. Bagaimana kita hari ini berada naik tentang maksudnya hal-hal yang mungkin tidak kita mentuhankan lah sesuatu yang hari ini kira-kira apa saja dan bagaimana kita bisa mengkontrol itu supaya itu tidak menjadi Tuhan dalam hidup kita berada naik ya. Ya, jadi supaya itu tidak bisa menjadi Tuhan kita harus mengerti tujuan hidup kita. Kita harus mengerti untuk apa kita diciptakan, mengapa kita diciptakan oleh Tuhan. Tujuan hidup kita memuliakan Tuhan. Kita perlu mengingat perjanjian-perjanjian dengan Tuhan. Bahwa kita ini adalah umat Tuhan. Dia adalah Tuhan kita. Kepadanya lah kita berbakti. Di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan takut akan Tuhan adalah kewajiban bagi setiap orang. Jadi supaya kita mengerti bahwa ya takut akan Tuhan, melakukan hal-hal untuk Tuhan, memuliakan Tuhan itu adalah kewajiban kita. Terlepas berkaitan dengan keselamatan, karena selama ini kan banyak juga orang berpikir berfokus kepada keselamatan. Ya saya begini supaya selamat, bukan. Jadi maksudnya bukan hanya soal keselamatannya aja, tapi kita juga mengerti bahwa berbuat baik itu adalah kewajiban kita. Memuliakan Tuhan adalah kewajiban kita. Desain awal kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita diciptakan sesuai dengan citra Allah. Ya, jadi kita harus kembali kepada tulisan-tulisan Alkitabiah mengenai apa yang harus kita lakukan. Kita harus kembali kepada perjanjian-perjanjian Tuhan. Bagaimana kita harus bersikap sebagai umat Tuhan begitu. Kita harus mengasihi Tuhan. Jadi agar kita jangan self-center ya seperti yang dikisahkan di dalam kitab Samuel itu ya tentang sikap-sikap yang mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya, mengutamakan diri sendiri, misi-misi sendiri, visi-visi sendiri untuk keperluan-keperluan sendiri dan lain sebagainya. Tetapi haruslah untuk Tuhan. Jadi kontras itu antara Hana dengan anak-anak Eli itu kan kontras. Anak-anak Eli, Hofni dan Pinehas itu kan untuk diri sendiri, kesukaan sendiri, keinginan sendiri. Nah, tapi kontras dengan Hana, apa kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, bagaimana untuk memuliakan Tuhan. Begitu juga dengan Samuel, menjadi contoh yang baik, dia mau memuliakan Tuhan, ya segala sesuatu dilakukan untuk Tuhan. Saul juga kontras dengan Daud. Daud selalu bagaimana kehendak Tuhan. Nah, kalau Saul ya melakukan kesalahan karena itu tadi. Karena kepentingan-kepentingan dia, mengikuti ketakutan-ketakutannya dia begitu.
Jadi pesan-pesan di dalam kitab Samuel ini mengingatkan kita agar kita mengingat Tuhan, memuliakan Tuhan, ya, meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan yang lain atau bukan yang lain begitu. Wow. Suatu kesimpulan dan penutupan yang luar biasa, Brother Naik. Terima kasih untuk hari ini. Sama-sama. Jadi kalau kita lihat setiap kitab itu punya satu arti ataupun maksud yang luar biasa ya kalau kita dalami, Brother Naik ya. Betul. Terima kasih, thank you, Brother Naik. Kita syukur, kita mau berdoa untuk menutup pembicaraan kita. Silakan. Terima kasih Bapak, bersyukur sekali untuk bisa belajar dari 1 Samuel ini. Sungguh membuka hati pikiran kita, semakin melihat bahwa kita ini banyak tidak mengerti Tuhan. Tolong kami Tuhan, dari hari ke hari semakin mengerti Engkau, menghargai, menghormati, dan menyembah Engkau Tuhan. Mengerti juga akan kehendak-Mu dan Tuhan. Terima kasih Brother Naik sudah membantu kami Tuhan untuk mengerti kata keluarganya dan segala Tuhan apa yang dia lakukan agar Engkau saja Tuhan menjaga dia senantiasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you, brother.